ini kita juga sempat miris Jembatannya. kalau mau sekolah harus nyeberangi sungai, mendaki gitu. gunung kayak di film kayaknya. Saya kira ini harus menjadi perhatian juga utama ini. karena anak-anak yang ada di sana kan juga punya hak pendidikan. Ya, makanya pemerintah dan juga pemerintah daerah ini harus. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Ibu Reni Astuti, SSIM, PSDM, anggota DPR RI dari Komisi 10, fraksi PKS. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Alhamdulillah, ini mohon maaf ini mengganggu kunjungan dan waktu Ibu sebentar di podcast Memorandum TV ini. Iya, senang lah bisa ketemu sama teman-teman Memorandum ya, dan saat ini ada pemirsa yang di sini. Alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong soal Komisi 10 kan membidangi beberapa bidang pendidikan kayak terus apalagi Kemenpora ya. Ya, pemuda olahraga, kemudian kebudayaan juga, terus juga termasuk BRIN ya, Badan Riset Nasional, dan juga Badan Pusat Statistik BPS gitu. Nah, ini sore ini kita ngomongnya masalah pendidikan saja. Ini kan Bu Reni kan dari dulu dikenal memperjuangkan Unjili, dan pendidikan menjadi salah satu isu yang tidak habis untuk kita bahas. Sebenarnya menurut Bu Reni ini bagaimana sih sebenarnya strategi dalam memastikan pemerataan pendidikan di daerah terdepan atau terluar atau tertinggal itu seperti apa Bu? Jadi kalau kita bicara pendidikan itu kan memang ini amanah konstitusi ya. Betul. Bahkan mandatory spending itu hanya ada di pendidikan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu hanya pendidikan. Betul. Secara aturannya jelas di sana tidak boleh kurang dari 20% APBN, APBD. Nah, bicara tentang pendidikan jelas di pasal 31 ayat 1 di Undang-Undang Dasar bahwa ini menjadi hak warga negara. Dan pemerintah wajib memenuhi, apalagi pendidikan dasar. Betul. Itu harus ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau bicara tentang Indonesia secara keseluruhan, kalau aku dulu kan yang Surabaya ya Mas ya. Betul. Sing tak pikir mungkin ya apa wong Surabaya kan begitu bisa kan. Bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana gitu kemudian ya. kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota itu dampaknya kepada warga Surabaya. Betul. Maka sekarang ketika di DPR RI di Komisi 10, maka kebijakan yang diambil dalam keputusan-keputusan komisi bersama dengan kementerian terkait itu dampaknya langsung ke nasional. Oleh karena itulah kita juga mesti memberikan perhatian yang besar secara keseluruhan ya, karena pendidikan ini akan menentukan kalau kita sering mendengar tentang Indonesia Emas 2045. Nah, Indonesia ini kan banyak wilayah ya. Ada yang ada di Jawa, ada yang di luar Jawa gitu. Ada yang mungkin terjangkau secara infrastrukturnya, tapi ada yang kondisinya itu masih jauh dari sentuhan pembangunan gitu ya. Kemudian juga kultur masyarakat, budaya masyarakat, ya mindset yang ada di masyarakat terkait dengan pendidikan seperti itu. Nah, Komisi 10 kasih perhatian terhadap pendidikan di daerah 3T yang tadi disampaikan. Betul. Bahkan tidak hanya 3T, tetapi juga daerah marginal. Jadi kalau 3T itu kan sering bayangannya kan ada di luar Jawa. Gitu ya, tetapi padahal ada juga yang di Jawa atau mungkin di kota besar ya, yang juga ada keterbatasan akses pendidikan, mungkin karena pembiayaan atau mungkin karena fisik ya, atau mungkin juga karena mindset ya, karena cara berpikir gitu seperti itu. Nah, kita ingin sentuh semuanya agar anak Indonesia ini punya hak untuk terpenuhi pendidikannya yang harus dilakukan oleh negara. Jadi kami kemarin Komisi 10 tengah membuat panitia kerja khusus membahas tentang pendidikan di daerah 3T. Apa yang kemudian dihasilkan dari berbagai rumusan permasalahan yang ada, pertama adalah terkait dengan menyelesaikan pendidikan itu juga ada kaitannya dengan menyelesaikan kemiskinan struktural. Karena
ketika orang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, betul, Bu. ya perutnya belum terpenuhi, sandang rumahnya masih banyak bocor dan sebagainya, tidak layak, maka bagaimana dia akan Konsentrasi terhadap pendidikan ya. gitu ya, tumbuh kembang anak juga tidak bisa optimal dan sebagainya. Maka menyelesaikan persoalan kemiskinan itu juga salah satu upaya dalam upaya meningkatkan pendidikan. Kemudian juga infrastruktur. Ada beberapa tempat ya, saya juga punya teman yang dari dapil di luar Jawa untuk mengakses sekolahnya itu gitu ya, kesulitan gitu katanya. tidak mudah. Kita mungkin bisa jalan atau dengan kendaraan, mereka harus terbentang sungai yang ini kita juga sempat milih jembatannya. kalau mau sekolah harus nyeberangi sungai, mendaki gitu. gunung kayak di film kayaknya. Saya kira ini harus menjadi perhatian juga utama karena anak-anak yang ada di sana kan juga punya hak pendidikan. Ya, makanya pemerintah dan juga pemerintah daerah ini harus punya konsen bagaimana memprioritaskan pembangunan yang itu akan berdampak kepada aksesabilitas pendidikan oleh anak-anak. Kemudian kesejahteraan guru juga, Mas. Ya. Jadi kesejahteraan guru di daerah 3T ini harus diperhatikan. Tentu tidak bisa disamakan dengan di daerah lain karena kos biayanya yang juga tinggi, atau mungkin untuk mencapai ke sana itu kan juga membutuhkan biaya yang besar seperti itu. Kemudian juga di anak didiknya, di samping tadi pemenuhan kemiskinan ya, ini perlu dientaskan. Kemudian edukasi kepada orang tua bahwa pendidikan itu penting sehingga anak bisa termotivasi juga, bisa disupport oleh orang tuanya, tidak harus didulukan untuk bekerja dan sebagainya gitu. Kemudian juga pembiayaan harus dibantu oleh pemerintah. Kemudian juga kurikulum ya, dan apresiasi kepada anak-anak dari daerah 3T yang memang punya effort, punya prestasi ya. Ini harus diberikan kesempatan yang luas untuk bisa masuk nanti ke perguruan tinggi. Untuk nanti dia akan kembali membangun daerahnya. Ini sebenarnya yang Mas Eko sampaikan sering disampaikan oleh masyarakat, oleh warga Surabaya. Betul. Ketika saya turun, saya ada kegiatan dengan masyarakat, itu Bu, yang kene gak ono SMK. Kemarin baru aja 2 hari yang lalu ketemu sama warga di Bulak. Ya. Ini anak-anak sini kalau mau masuk SMK itu mesti jauh ke Sukolilo, Bu, di Keputih, SMK 10 gitu ya. Termasuk kan karena kesulitan akses pendidikan di Bulak nggak ada juga, ya. gitu, sehingga anak harus kos biaya jauh. Betul. Gitu ya. Bahkan mungkin pada sisi transportasi ya, kalau punya sepeda, kalau nggak punya, kemudian keamanan juga ya di lalu lintas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya juga menyampaikan ini ke pemerintah provinsi. Jadi kebetulan kemarin ini pas nih Mas Eko nanya ini. Ya. Jadi aku kemarin itu ke pemerintah provinsi. Intinya kan saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jatim 1 ini kan siap membangun sinergi dengan Pemda, baik itu Pemkot Surabaya, Pemkat Sidoarjo, Pemprov Jawa Timur ya, di mana saya ada terwakili di situ. Saya juga sinergi di sini juga dalam hal menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat gitu, karena kewenangan SMA SMK itu ada di provinsi. Betul. Moratorium pendirian itu memang sudah lama, ya. Sejak zamannya Pak Karos atau seingat saya juga begitu. Dan kenapa sampai kok lama sekarang sekali masyarakat juga pengen tahu gitu istilahnya. Saya melihat tampaknya pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memandang bahwa moratorium ini masih diberlakukan gitu ya, karena secara hitung-hitungan ini kalau informasi dari Pak Sekdaprov ya disampaikan bahwa saat ini ada sekolah swasta juga yang bisa menampung ketika masyarakat tidak bisa masuk di sekolah negeri. Tetapi saya sebenarnya mendorong, ini mungkin tidak hanya berlaku di Surabaya ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena ini yang menjadi mitra saya, untuk meminta kepada dinas pendidikan yang ada di provinsi maupun juga yang di kota kabupaten untuk mengkaji kembali apakah moratorium pendirian SMA SMK itu masih relevan untuk saat ini gitu. Nah, oleh karena itu pemberlakuan di skala provinsi mungkin tidak, kalau menurut saya
jangan diperlakukan sama semua. Bisa jadi di kabupaten A ya itu tidak sama dengan di kota Surabaya, atau mungkin tidak sama dengan di kota Malang misalkan, atau mungkin di tempat yang lain, sehingga kemudian pemberlakuan moratorium pendirian SMA SMK ini tidak disamaratakan, diperlakukan di semuanya. Tetapi ini memang kewenangannya ada di provinsi. Maka saya sebagai mitra Komisi 10 yang bermitra dengan kementerian, saya akan mendorong kementerian dengan adanya moratorium ini, apakah ini masih relevan? Ya. Gitu untuk Surabaya misalkan. Khususnya oleh karena itu harus dilakukan kajian secara mendalam. Berapa jumlah lulusan SMP? Berapa kemudian ketersediaan sekolah negeri? Kemudian sekolah swasta. Kenapa orang kok berat sekali masuk ke sekolah swasta? Apakah karena pembiayaan? Apakah karena mutu? Ini harus dilakukan analisa sehingga kemudian pemerintah provinsi bisa mengambil kebijakan yang lebih baik, dan di sini peran dari kementerian ini penting ya untuk kemudian bisa mengkoordinasikan, bisa melakukan dorongan kepada pemerintah daerah, tidak hanya di Provinsi Jawa Timur saya kira, tapi juga di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk juga di tingkat kota dan kabupaten gitu. Sahabat Memorandum TV, masih bersama Bu Reni Astuti SSI MPSDM, anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PKS. Tadi Bu Reni sudah panjang lebar menjelaskan pendidikan ini memang hak semua warga negara dan semuanya harus punya akses dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yeah. Nah Bu Reni, saat ini bicara masalah pendidikan erat kaitannya dengan teknologi informasi, gadget diperlukan, bahkan AI merajalela. Bagaimana Bu Reni menanggapi masalah pendidikan berkaitan dengan gadget yang banyak sekali sekarang di kalangan pelajar ini? Ya, baik. Jadi kalau kita merujuk kepada tujuan pendidikan nasional ya, sebagaimana yang ada di Undang-Undang Sisdiknas, ada Undang-Undang 20 ya tahun 2003. Ini tujuan pendidikan nasional itu masih relevan hingga saat ini. Bagaimana membentuk anak didik yang memiliki potensi supaya dia memiliki beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, mandiri, cakap, bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan kemudian memberikan kemanfaatan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Jadi prinsip tujuan pendidikan itu tidak pernah berubah ke sana. Gitu. Nah, sekarang eranya era digitalisasi. Ini saya kira perkembangan zaman yang tidak bisa dielakkan. Tetapi kita mesti meyakini bahwa sesungguhnya teknologi ini kan juga membawa kemanfaatan. Ya, makanya kemudian kementerian ya ini juga perlu melakukan transformasi ya terhadap pola-pola pembelajaran ya sehingga kemudian tidak ketinggalan zaman gitu. Apalagi anak-anak kita sekarang juga tadi sampean bilang ya sangat familiar tidak bisa ya. Dipisahkan lah istilahnya. Aku tadi itu ke sini ya melewatin salah satu sekolah ya SMP negeri. Pada pulang sekolah sepertinya. Ya. Itu hampir semua anak yang di depan sekolahnya pegang gadget ya. Ya, bisa jadi pegang karena mungkin minta jemput orang tuanya atau mungkin lagi ngelihat apa atau mungkin apa. Gojek, tapi secara umum anak-anak sudah pegang nih gadget. Itu yang anak SMP. Begitu kan. Nah, tentu kita juga teknologi informasi untuk model pembelajaran yang seperti apa yang cocok untuk anak saya kira memang perlu dilakukan. Dan di kementerian kemarin kita juga membahas terkait dengan digitalisasi pembelajaran itu harus benar-benar tepat sasaran. Iya. Jadi tidak hanya bicara tentang pengadaan. Karena kemarin kan ada kasus yang lagi rame nih, Chromebook gitu kan. Betul. Jangan sampai itu terulang gitu. Jadi pengadaan tidak boleh berbasis malah tidak berbasis pada kebutuhan anak didik. Gitu. Jadi kayaknya ini kita lengkap sarananya tetapi tidak termanfaatkan. Misalkan kita jaringan internetnya di daerah sana mencukupi enggak? Jangan sampai kita ngadain sarana di sana, jaringan internetnya enggak ada, akhirnya barang enggak kepakai dan sebagainya. Ini harus mendapatkan kesiapan perencanaan yang baik. Tetapi
terkait dengan tadi teknologi, saya kira memang kita mesti mengikuti dengan mengambil sisi-sisi yang memang tepat Positif untuk ya, anak, oke. dan memitigasi hal-hal yang tidak kita harapkan. Edukasi terus kepada anak, dan yang paling penting lagi sebenarnya semuanya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tadi adalah bagaimana anak-anak kita mau model pembelajarannya seperti apa, tapi dasar pendidikan karakter itu tidak boleh tertinggalkan. Karena pendidikan karakter ini yang akan membentuk tadi itu anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, bertanggung jawab, sehingga kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada di mereka, seperti itu, Mas. Nah, pendidikan juga goalnya kan pasti nanti bisa bekerja menjadi pengusaha mungkin atau menjadi anggota dewan kayak Ibu. Mungkin Bu Reni bisa memberikan pencerahan bagaimana keterlibatan dunia usaha, apakah relevansi mereka dalam kurikulum pendidikan saat ini. Monggo. Iya. Kalau dulu tuh kita pernah dengar namanya link and match ya. Jadi ada keterkaitan antara dunia pendidikan sama dunia usaha. Atau dengan history ya. Sekarang saya kira juga ada ya model magang, seperti mungkin teman-teman yang di sini ada yang magang, atau mungkin yang di kampus ya ada model magang dan sebagainya. Saya melihat bahwa satuan pendidikan dan juga kementerian dan juga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan itu semuanya memiliki upaya untuk bagaimana memperbaiki ya jaminan kualitas lulusan dari setiap anak-anak yang ada di satuan pendidikan yang ada, utamanya yang SMA, SMK, ya kan. Cuman memang ada sektor lain yang harus disiapkan, yaitu terkait dengan industrialisasi. Jadi kalau pabrik itu agak yang tutup, maka kesempatan tidak tertampung saja juga akan semakin berkurang. Nah, makanya kenapa kemudian pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong begitu tinggi ya. Kemudian investasi yang juga memberikan kemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini yang semakin baik dan memberikan prioritas terhadap anak bangsa. Ini saya kira itu menjadi penting. Sehingga kemudian bisa jadi ada anak-anak pinter sudah mendapatkan pendidikan yang bagus, tapi kemudian tidak ada wadah terserap di dunia kerja. Makanya kemudian ada yang kemarin itu kan yang mau kabur aja dulu itu kan seperti itu, karena ada bayangan sulit gitu ngasih. Kemarin ketika saya rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, saya sampaikan juga bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ini untuk angkatan muda ya usia 20-an itu masih sangat tinggi. Bahkan saat ini ada data BPS tahun 2023, ada 22% anak muda kita usia 17 sampai 24 tahun yang dalam situasi dia tidak sekolah, dia tidak bekerja, dan dia tidak dalam mengikuti pelatihan. Gitu. Makanya kenapa kemudian SMK ini anak yang lulus SMA, SMK, kalau dia mau kerja harus dapat skill, keterampilan. Pemerintah daerah harus menyiapkan itu. Kemudian kalau dia punya kemampuan untuk kuliah, pemerintah juga mesti membantu kalau dia nggak mampu. Alhamdulillah kalau di Surabaya ada beasiswa pemuda tangguh. Di kementerian ada KIP kuliah, gitu ya. Kita mendorong juga pemerintah daerah lain untuk membantu nih anak-anak muda yang mampu untuk kuliah tapi nggak ono bondone, nggak ono danane. Sahabat Memorandum TV, masih bersama podcast dengan Ibu Reni Astuti, SSCM PSDM anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PKS. Nah, Bu Reni, ini kan tantangan global dan teknologi ini erat kaitannya dengan dunia pendidikan juga. Nah, apa risiko utama dari ketergantungan teknologi sebenarnya dalam pendidikan dan bagaimana sebenarnya cara menyeimbangkannya itu? Ya, jadi memang perkembangan teknologi yang tadi disampaikan ya. Saya kira anak-anak kita ini, anak didik ya, siswa, ya murid ya yang ada di sekolah ini juga mesti bijak ya. Bijak dalam artian itu bagaimana dia menggunakan yang paling mudah itu kan bagaimana menggunakan gadget. Betul. Begitu kan. Nah, ini yang saya kira perlu mendapatkan pendampingan dari orang tua dan juga dari sekolah. Nah, supaya kemudian anak-anak ini bisa mengambil sisi positif gitu ya dari perkembangan teknologi yang ada.
Itu dalam konteks penggunaan, ya. Kemudian anak-anak ini kan juga bisa terlibat di dalam upaya teknologi informasi itu sendiri. Jadi ketika dia punya minat ya terhadap teknologi informasi, nanti kan dia bisa kuliah nih. Dia bisa kuliah, dia kemudian bisa masuk di jurusan yang erat kaitannya dengan teknologi informasi, dan dia bisa menjadi kreator-kreator yang tidak hanya menjadi pengguna ya, tetapi dia yang nantinya akan menjadi produsen. Dia bisa menciptakan game yang edukatif, dia bisa membuat film-film animasi yang keren gitu ya, sampai ke sana gitu. Dan ini yang harus dibangun semangat pada anak-anak muda kita, bahwa kalian bisa loh nanti tidak hanya menjadi pengguna, tetapi mestinya kalian mesti menyiapkan ya dengan belajar, dengan nanti masuk menekuni keilmuan tertentu ya, seperti itu. Kalau dalam konteks pembelajaran saya kira sudah wajar ya, ketika guru pun juga tidak boleh gagap teknologi. Karena anak-anak sekarang itu apa-apa udah mencari di AI ya, atau mungkin gitu jadi dia sudah tahu duluan gitu ya. Nah makanya ini yang membangun semangat mereka untuk juga tidak pasif ya, tetapi juga aktif di dalam mencari, kemudian tetap mendiskusikannya dengan teman-temannya, kemudian membicarakannya dengan guru, dan memiliki adab dan etika yang baik. Itu juga sangat penting Mas sekarang ini. Bagaimana adab, etika, sopan santun, ini nggak boleh hilang nih, apapun bentuk teknologi yang semakin maju saat ini. Gitu ya. Dan saya percaya bahwa para guru, para orang tua juga memiliki dedikasi yang luar biasa ya, terutama para guru ya. Makanya kenapa kemudian Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini harus juga terus melakukan pantauan ya, penilaian, kemudian pembinaan ya, melalui banyak hal yang dilakukan. Ada misalkan sekarang pendidikan profesi guru ya, bagaimana di situ materi-materi yang disampaikan ini juga relevan dengan kondisi kekinian saat ini. Kemudian pengelolaan sekolah, kepala sekolah yang juga harus clear, yang harus tahu ya bagaimana perannya sangat strategis ya untuk bagaimana membangun sekolah, mengkomunikasikan dengan orang tua. Orang tua juga perlu untuk kemudian aktif, tidak cuek ya, dan menjadikan sekolah sebagai mitra yang baik untuk putra-putrinya, seperti itu. Semua harus seimbang. Kemudian kebijakan dari Pemda, Pemprov, baik itu Jawa Timur, kemudian kota, kabupaten ya, dan ini tidak lepas dari kebijakan yang dari kementerian, ini juga harus memberikan support ya terhadap teknologi, perkembangan teknologi yang ada kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita. Ini luar biasa. Mungkin sebagai penutup Bu, bisa disampaikan pesan untuk anak-anak utamanya di Jawa Timur, Surabaya dan Sidoarjo dan sekitarnya tentang pendidikan saat ini seperti apa Bu? Iya, baik kepada semua anak-anak yang ada di Surabaya, yang di Sidoarjo ya, dan juga di Jawa Timur secara umum, para pelajar, siswa, bahwa ini masa tahun ajaran baru, masuk, ada yang ke jenjang yang lebih tinggi, ada yang naik kelas ya. Ada yang sangat penting yang harus kita ingat, kalian ingat adalah siapa sih yang tidak ingin membahagiakan orang tuanya gitu. Ketika kita membahagiakan orang tua, maka semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah, aktivitas-aktivitas sekolah itu akan semakin baik ya, insya Allah ya. Kemudian juga kepada guru, ini penting sekali karena saya banyak melihat, ini mungkin buat anak-anak semuanya, orang-orang sukses itu ternyata ya itu karena baktinya kepada orang tua, dan juga ya kepatuhannya kepada guru. Itu sumber keberkahan dan sumber kemudahan. Sepintar apapun ya seorang anak, tapi kalau dua itu ditinggalkan, ya itu tadi tidak semudah dan tidak selancar kehidupannya ketika dia mengedepankan bakti pada orang tua dan patuh pada guru.
Dan juga tentu teruslah bersosial ya dengan teman-teman ya, saling membantu dalam makna bukan saling menyontek ya, tapi membantu untuk saling mensupport, memotivasi. Kemudian kalau ada yang kesusahan ya diperhatikan, ada yang sedih dihibur gitu ya, untuk hal-hal yang baik. Dan hati-hati ya, hati-hati dengan tontonan yang merusak ya. Yang akan rugi siapa? Kita sendiri ya, anak-anak sendiri. Jadi semangat terus. Bu Reni senang sekali kepada anak-anak yang terus berusaha, terus berupaya. Ada yang mungkin tidak selalu sukses, betul, bangun lagi, semangat ya, terus mencoba. Insya Allah kesuksesan itu dari orang-orang yang mau berikhtiar dan mau berdoa. Amin. Semangat terus buat anak-anak yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Bu Reni sudah hadir di podcast Memorandum TV. Ini menjadi pencerahan baru mungkin untuk anak-anak SMP, SMA, SMK dan jenjang-jenjang yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih sahabat Memorandum TV. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.